Ya, baik. Di video mengenai business management di bagian kedua ini, kita lanjut ya. Setelah di video sebelumnya dipahami bahwa untuk memiliki skill management ya diperlukan tiga skill ya. Tiga pertama memahami tentang atau soft skill ya, skill tentang soft management, lalu yang kedua pemahaman tentang fungsi, dan yang ketiga uh, hard skill-nya ya. Nah, baik. Di video kedua, saya akan coba lebih dalam membahas mengenai soft skill management ya. Ya, ini sangat penting. Jadi, saya menempatkan porsi untuk soft skill ini 80% lah ya pengaruhnya bagi keberhasilan pengelolaan ya, keberhasilan manajemen. Jadi, sungguh sangat besar ya andil atau pengaruh dari soft skill ini. Jadi saya menitik beratkan kepada soft skill. Oke. Dan sekali lagi karena ini skill maka harus dilatih. Tidak cukup hanya ilmu, tidak cukup hanya tahu ya. Tidak hanya cukup dengan knowledge. Anda harus melatih berulang kali, berulang kali. Oke. Baik. Nah, soft skill yang pertama mengenai visi. Anda harus melatih mengenai visi Anda, mengenai cara pandang ke depan, bagaimana menentukan goal akhir ya, tujuan akhir. Khususnya dalam hal ini mengenai bisnis, bisnis Anda minimal 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan itu seperti apa ya? 10 tahun ke depan bisnis Anda seperti apa? Sudah tergambar secara jelas. Baik tergambar secara imajinasi ya, secara imajinatif maupun tergambar dalam bentuk tulisan. Anda bisa buat dalam bentuk teks, tulisan, narasi atau uraian ya mengenai seperti apa bisnis Anda di 10 tahun ke depan. Inilah yang akan menentukan langkah gerak Anda ya dan apa yang akan Anda dapatkan. Oke, jadi sangat penting. Ini pemahaman keterampilan membuat visi ke depan ya. Nah, sebenarnya semua orang bisa memiliki visi. Ini sangat mudah sebenarnya. Ya, tapi untuk lebih efektif, nah ini lagi-lagi ya, untuk lebih efektif bicara manajemen, kita harus menggunakan teknik, menggunakan ilmu, menggunakan rule gitu ya, dari cara-cara orang yang sudah secara proven mempraktekkan ini. Nah, salah satu teknik yang biasa digunakan untuk merancang sebuah visi yang efektif itu digunakan teknik SMART ya atau perspektif SMART. Nah, SMART-nya apa aja? Ini sebenarnya indikasi-indikasi atau indikator-indikator yang harus kita miliki agar visi kita kuat ya, agar visi kita kuat. Jadi tipsnya pertama gunakan SMART goal dan bangun common goal. Artinya apa? SMART goal ini wilayah Anda sebagai pemilik perusahaan misalnya ya, yang menentukan visi perusahaan Anda ke depan. Ini mengenai domain Anda untuk keterampilan membuat visi dengan menggunakan SMART goal. Nah, tahap kedua, bagaimana cara Anda mengkomunikasikan visi ini? Ya, salah satunya dengan uh, perluas ya visi ini bukan hanya orientasinya adalah menguntungkan diri Anda sendiri, tapi menguntungkan tim Anda, ya, karyawan Anda, perusahaan Anda, menguntungkan juga yang lebih banyak yaitu masyarakat, ya, khususnya customer Anda. Jadi ini yang terpenting ya dalam merancang sebuah visi buat common goal ya. Karena kalau hanya mementingkan ego dari sang pemilik perusahaan saja maka eh, para karyawan atau tim juga akan enggan membantu ya. Apalagi para market ya, customer. Mungkin mereka ya akan acuh tak acuh aja cuek ya dengan goal Anda. Jadi goal yang powerful itu adalah ketika terkandung common goal di dalamnya. Oke. Nah, apa SMART goal? Singkatan ini ya. Yang pertama spesifik. Jadi yang pertama visi Anda harus spesifik, harus jelas. Nah, saya punya tips yang lebih sederhana ya. Saya membuat
merangkum SMART goal ini menjadi jam. Ya, jelas, alat ukur, membumi. Sebenarnya itu intinya ya. Jelas, punya alat ukur dan membumi. Oke, kita bahas dulu SMART ya, spesifik. Pertama, jadi visi Anda ini harus jelas ya. Spesifik dalam arti ketika dikomunikasikan, disampaikan kepada tim Anda, maka tim Anda akan dengan mudah mencerna, akan lebih mudah memahami. Ya, jangan yang dibuat rumit gitu ya. Jangan bikin bingung tim Anda ya. Jadi buat yang spesifik, jelas. Ya. Lalu juga measurable, terukur ya, terukur. Jadi apa alat ukurnya? Bisa macam-macam ya. Alat ukurnya bisa berupa rupiah misalnya ya, angka uang gitu ya. Bisa juga berupa angka jumlah produk gitu ya. Bisa juga uh, apa namanya, jumlah orang gitu ya, target. Nah, ini bicara target kali ya, measurable ya. Alat ukur itu biasanya digunakan ketika kita membuat target. Misalnya hasilnya yang akan kita dapatkan berapa miliar misalnya ya, atau berapa orang pembeli ya, atau berapa produk yang terjual. Ya, ada alat ukurnya. Nah, yang paling mudah itu ya, 3 hal itu. Lalu achievable dalam arti nah ini perbedaan antara visi dengan dream ya. Apa perbedaan visi dengan dream? Kalau dream itu masih cenderung sangat umum ya. Dream masih sangat umum, di mana dan tidak terbatas ya, tidak menghiraukan atau tidak memperhatikan apakah possible ya gitu atau impossible. Jadi kalau dream itu silahkan, itu sangat-sangat bebas ya, sangat luas gitu ya kalau bicara dream. Tapi kalau udah bicara visi, nah bicara visi berarti bicara tataran manajemen. Bicara tataran manajemen harus lebih ketangkep gitu ya, harus lebih uh, bisa dicapai. Jadi jangan terlalu ngawang-ngawang. Itu bedanya dengan visi ya. Meskipun visi besar silahkan, tapi tadi terukur gitu ya. Ada alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Selain alat ukur tadi, juga alat ukurnya adalah sumber daya. Nah, tapi jangan terjebak, hati-hati di sumber daya ini, jangan terjebak di kita hanya mengandalkan sumber daya yang ada gitu ya. Sehingga visi kita pendek ya. Visi kita kecil, tidak besar. Nah, ini juga jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus bisa sesuaikan. Oke, achievable ya, bisa dicapai. Jadi jangan terlalu ngawang-ngawang. Oke. Salah satu, nah achievable ini membumi lah ya. Indikasinya apa? Membumi ini maksudnya begini. Jadi kalau kita membuat visi yang membumi itu artinya salah satu alat ukurnya adalah data sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya penjualan di bulan sebelumnya itu atau di tahun sebelumnya penjualannya ada 500 juta, maka kalau kita targetkan di tahun berikutnya adalah 1 miliar, kira-kira achievable nggak? Masih mungkin ya, masih bisa masuk achievable. Itu 2 kali lipatnya kan begitu. Tapi kalau misalnya tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya ya rata-rata itu dari data ya, dari fakta itu 500 juta misalnya penghasilannya dalam 1 tahun itu. Nah, ini tiba-tiba gitu ya, ujug-ujug di tahun berikutnya Anda menargetkan membuat visi ya, visi Anda yaitu salah satunya targetnya adalah mendapatkan penjualan senilai 100 miliar misalnya. Bisa dibayangkan ya. Oke, itu kan visi besar. Oke, betul visi besar, tapi kita lihat rangkaiannya. Apakah visi besar ini achievable atau tidak? Ya, ukurannya dari mana? Tadi dari data. Ternyata tahun-tahun sebelumnya paling mentok 500 juta misalnya dalam 1 tahun. Lalu Anda menargetkan visi 1 tahun ke depan Anda itu 100 miliar. Oke, apa alat ukurnya gitu ya? Karena alat ukurnya banyak. Tapi kalau misalnya ternyata tahun berikutnya menargetkan lompatan, menurut Anda achievable. Kenapa? Karena misalnya ada alasannya. Misalnya Anda memiliki sumber daya tambahan baru, ya, misalnya ada investor baru. Nah, itu kira-kira achievable, achievable nggak? Oh, achievable.
Oke, berarti itu bisa masuk ya. Jadi perhatikan itu. Nah, realistis juga ini sama ya dengan achievable, hampir sama. Jadi tidak terlalu ngawang-ngawang dan ada time bound. Nah, ada time bound-nya ini juga nih termasuk alat ukur sebenarnya ya. Jadi ada batasan waktunya. Nah, kalau target kan biasanya ada jangka waktunya. Ya, dalam waktu berapa bulan, berapa tahun harus ditentukan. Oke. Ini soft skill visi. Yang kedua analisis. Nah, analisis ini berhubungan dengan decision making ya. Berhubungan dengan pengambilan keputusan. Nah, ini sangat-sangat penting ya bagi siapapun, apalagi bagi seorang pemilik bisnis ya. Setiap hari, setiap detik pasti berhubungan dengan pengambilan keputusan. Salah Anda mengambil keputusan akan berakibat fatal bagi bisnis Anda, akan semakin besar resikonya yang akan Anda dapatkan ya. Jadi hati-hati dengan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini selain perlu teknik ya, selain perlu berlatih, juga perlu kematangan emosional ya, kematangan spiritual, ya, kematangan emotional intelligence ya, eh, apa namanya, eh, kematangan attitude ya, sifat dan sikap. Jadi Anda misalnya harus untuk mengambil sebuah keputusan yang berkualitas, Anda harus bisa menjaga sikap ya. Misalnya begini, Anda jangan sekali-kali mengambil keputusan ketika dalam kondisi marah atau kondisi sedih. Kondisi-kondisi negatif itu Anda tahan, jangan dulu ambil keputusan. Ya, kebayang kalau Anda lagi marah, ya, Anda lagi apa namanya terganggu secara emosional ya, misalnya lagi galau, lagi sedih, lagi takut gitu ya. Lalu Anda tiba-tiba mengambil keputusan itu pasti tidak akan rasional ya. Sangat-sangat emosional keputusannya. Anda akan ambil apa namanya keputusan yang fatal gitu ya. Karena mengikuti hanya perasaan, oke? Karena mengikuti perasaan marah Anda ambil keputusan ya untuk mencederai seseorang misalnya, Anda kan tidak berpikir apa akibatnya. Oke. Nah, itu gambaran ya. Jadi sebaliknya, Anda harusnya mengambil keputusan ketika dalam kondisi tenang, ya, kondisi bahagia, gembira. Nah, itu saat-saat tepat untuk Anda mengambil keputusan, ya, minimal dalam kondisi netral, kondisi tenang. Baik, nah secara teknis bagaimana nih untuk teknik mengambil keputusan? Nah, sebenarnya teknik keputusan ini adalah teknik analisis, ya. Secara umum analisis itu membanding-bandingkan sebenarnya ya. Proses membanding-bandingkan, lalu menimbang-nimbang, lalu cari yang mana yang terbaik kan gitu. Ya, kalau secara metodologi biasanya umum digunakan 3 rangkaian ini ya. Yang pertama identifikasi dulu masalahnya apa, kita listing ya masalahnya, oh ini, lalu kita runut gitu ya. Ini kenapa gitu, runut ini penyebabnya kenapa nih masalah ini gitu ya. Lalu kita cari alternatif solusinya. Oh, kira-kira ini atau ini atau ini atau ini ya gitu ya. Analisis dulu ya. Kasih beberapa alternatif dulu. Lalu terakhir saring ya, cari solusi terbaik kira-kira ini apa gitu ya. Nah, dari sana Anda akan bisa mendapatkan memang ini butuh waktu ya, tapi seiring jam terbang ketika Anda sudah sering melatih dan menghadapi ini, maka Anda akan bisa lebih cepat mengambil keputusan dengan tepat gitu ya. Kalau di awal biasanya bingung, bingung ini gimana. Nah, bingung itu biasanya kan karena input Anda, wawasan Anda masih kurang, ya, pengalaman Anda masih kurang. Jadi belum tahu nih kalau ambil alternatif ini, Anda belum tahu akibatnya apa. Nah, kan begitu. Jadi eh, kalau Anda sudah punya pengalaman ini, oh, ini Anda akan lebih cepat untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke. Nah, berikutnya, nah ini salah satu teknik analisis, analisis fishbone. Ini analisis yang sederhana tapi powerful ya. Saya selalu suka hal-hal yang sederhana tapi powerful ya, punya kekuatan. Analisis fishbone atau analisis tulang ikan ini seperti rangka tulang ikan ya. Jadi di kepalanya ini ada masalah, ya masalahnya apa nih? Ya ini yang akan kita cari solusinya.
masalah untuk identifikasi masalah gitu ya. Ini kan mudah. Kita temukan ini. Nah, yang agak sulit itu mencari penyebab masalah. Oke, kita cari penyebab masalah nih, apa namanya, batangnya nih. Lalu dari penyebab masalah ini akar masalahnya. Nah, sampai di runut seperti itu. Ketika Anda, ini kan seperti diagnosa ya. Seperti dokter mendiagnosa itu penyebabnya lalu akarnya ya. Yang di yang di treatment itu kan akar masalahnya. Kenapa? Karena belum tentu penyebab masalah ini akar masalah. Ketika kita selesaikan penyebab masalahnya, ternyata akar masalahnya belum diatasi gitu, maka akan terjadi lagi berulang masalahnya. Oke. Jadi cari penyebab masalah sampai ke penyebab lagi sampai ke akar gitu ya. Oke, akar masalah kita cari. Nah, contoh biar lebih mudah. Saya ambil contoh nih yang gampang aja ya. Misalnya jomblo. Nah, jomblo ini masalah bukan? Ya, bagi eh, Anda, orang tertentu, ya jadi masalah ya. Ketika ini menganggapnya sebagai masalah. Oke, kita akan mencari solusi dari jomblo ini. Oke, gimana caranya nih? Ya, kita analisis. Cara analisisnya kita cari penyebab masalah dan akar masalahnya apa. Lalu kita cari dan tentukan solusinya, kan begitu. Nah, saya punya tips untuk mempermudah ya cara pandang kita terhadap permasalahan. Biasanya ini akan lebih mudah kalau kita analisis berdasarkan sumber daya, resources. Oke. Ini biasanya berlaku untuk hampir semua ya, permasalahan. Jadi kita lihat resources-nya, kita lihat sumber dayanya. Bicara sumber daya ada metode, material, money, mesin, dan lain-lain ya. Silakan. Jadi kita lihat, perhatikan sumber dayanya. Jomblo misalnya ya, sumber dayanya apa nih? Dari sisi perspektif kan gitu. Ini sumber dayanya kan dari orangnya. Dari orangnya, analisis ya. Kenapa nih kira-kira? Saya masih jomblo aja nih sampai sekarang misalnya gitu ya. Oh, ini nih mungkin karena kurang ganteng nih kayaknya. Nah, kalau kurang ganteng kan apa susah ya, nggak bisa serta-merta tiba-tiba jelek jadi ganteng ya. Nah, jadi jangan fokus ke sini, jangan fokus ke mainnya. Ini udah takdir lah ya. Ini udah takdir. Kalau kurang ganteng, ya memang dari sononya begitu gitu ya. Mau dipermak segimanapun tetap ketahuan ya. Karena bawaannya udah seperti itu. Nah, tapi jangan mentok di sini gitu ya. Cari berdasarkan sumber daya lainnya. Nah, kan kita sumber daya banyak ya. Jangan mentok di sini. Oke, bagi yang kurang ganteng nih maaf ya. Bagi yang kurang ganteng jangan andalkan kekurang gantengan Anda. Jangan jadi kekuatan. Ini kelemahan ya. Jadi fokusnya pada kekuatan Anda. Oke. Jadi ada pepatah mengatakan kalau Anda nggak berhasil jadi orang ganteng, jadilah orang apa? Orang yang matang gitu ya. Jadi kalau Anda nggak berhasil jadi orang tampan, jadilah orang mapan ya. Nah, ini mapan di mana nih sumber dayanya? Di sumber daya yang lain ya. Oke, lihat. Dari metode ya, dari caranya. Misalnya caranya analisis lagi, pikir-pikir lagi, timbang-timbang lagi. Kenapa ya? Kok masih belum dapat juga nih gitu. Oh, ternyata cara PDKT-nya nih kurang. Nah, kan ketemu ya. Coba cara lain, gunakan cara lain pendekatannya. Oke. Lalu dari mana nih material mesin? Ternyata nih kurang tebal. Nah, bisa jadi ini faktor utama ya. Misalnya, yang jadi faktor utama yang ini nih kurang tebal. Nah, gimana caranya? Kalau tadi bikin ganteng susah, ya udahlah bikin tebal aja nih dompetnya ya, gitu. Jadi, wah ini karena di material nih mesin, belum punya mobil nih misalnya gitu ya, belum punya motor juga belum ada nih gitu. Ya pantas aja misalnya masih jomblo misalnya ya. Seperti itu. Dan sesuaikan juga dengan targetnya ya. Kalau targetnya ternyata ke sini misalnya, jadi ini mungkin yang harus jadi solusi. Tapi targetnya ternyata wah ini solehah nih ya, calonnya solehah nih. Jadi dia nggak peduli nih ke tebel atau enggak, punya mobil atau enggak misalnya gitu ya.
Tapi nih, atau di sini kurang soleh gitu ya, kurang soleh ya, maka tingkatkan dulu kesolehannya ya. Tingkatkan kesolehannya, maka tadi yang solehah-solehah maka akan tertarik gitu ya, meskipun nggak ganteng, kurang ganteng. Oke? Nah, itu analisis ya. Silahkan dipraktekkan. Oke, dipraktekkan untuk yang jomblo ya. Baik, eh, itu soft skill yang pertama dan kedua, visi dan analisis atau decision making ya. Nah, soft skill yang berikutnya komunikasi. Jadi secara singkat saya menjelaskan beberapa soft skill yang harus dimiliki untuk tujuan tadi ya, bisa memanage secara efektif. Oke, kembali ke situ ya. Nah, komunikasi. Fakta mengatakan ini hasil riset ya, sekitar 70% kesalahan kerja itu disebabkan oleh faktor komunikasi. Ya, jadi komunikasi yang buruk. Komunikasi ini kompleks dan penting ya. Cukup kompleks kenapa? Karena melibatkan hati ya, melibatkan pikiran, melibatkan hati, melibatkan pikiran. Ketika seseorang yang sudah baik, sudah bagus cara komunikasinya, tapi dia berada dalam kondisi kejiwaan yang buruk, yang negatif, maka akan terpengaruh ya. Dan itu bisa dirasakan langsung oleh lawan bicaranya, lawan komunikasinya. Terjadilah konflik-konflik ya. Uh, Kalau sedang konflik, pasti terganggu komunikasi ya. Oke. Jadi perbaiki komunikasi. Komunikasi ini tidak hanya ucapan ya, tapi melibatkan perasaan, melibatkan pikiran. Jadi perbaiki dari sana dulu. Oke. Nah, apa sih komunikasi? Itu lebih kepada ada pemahaman yang sama. Nah, ini perlu empati berarti di sini ya. Perlu empati. Anda harus punya keterampilan soft atau soft skill mengenai empati. Ini penting dalam komunikasi. Jadi intinya kesamaan, Anda berhasil membangun kesamaan gitu ya, membangun kesamaan, dan Anda berhasil nah ini komunikasi efektif itu indikasinya adalah ketika menghasilkan perubahan sikap yang sesuai diinginkan oleh si komunikator ya. Jadi perubahan sikap ini yang menjadi indikator keberhasilan atau efektivitas dari sebuah aktivitas komunikasi. Nah, kita punya alat-alat komunikasi nih ya, alat komunikasi, perangkat-perangkat komunikasi ya, dimulai dari voice, ya verbal, visual gitu ya. Visual ini lebih kepada apa yang dilihat ya, bahasa tubuh atau gambaran gitu ya, yang bisa dilihat secara visual. Nah, ini biasanya punya andil lebih cepat, biasanya pengaruhnya lebih lebih besar gitu ya. Verbal, voice, tapi tidak saya kurang sependapat juga kalau misalnya visual itu 55% efektif pengaruhnya ya. Karena ini tidak melibatkan unsur tadi pikiran perasaan ya. Justru yang lebih besar adalah di pikiran perasaannya, otak dan hatinya ya. Ketika bahasa yang kita gunakan, misalnya ya, verbal, voice, dan visual itu kita tujukan kemana nih? Ya, kalau hal-hal analitik, informatif, itu biasanya ke neocortex, ke thinking ya. Kalau yang imajinatif itu ke limbic brain ya. Tadi ke neocortex, sekarang ke limbic brain. Lalu yang ketiga reptilian brain itu lebih, nah ini yang reptilian brain sebenarnya dan hati yang paling besar pengaruhnya. Jadi kalau misal kita menyampaikan sesuatu yang berhubungan atau targetnya adalah reptilian brain, ya, otak nafsu ya, otak reptil nih, otak di bagian bawah. Nah, kalau misalnya apa? Itu hal-hal yang disenangi ya, biasanya hiburan yang disenangi itu biasanya karena tadi disenangi, diinginkan gitu, maka sangat besar efektivitasnya. Misalnya gratis, diskon. Nah, bahasa-bahasa itu itu adalah bahasa atau kata-kata yang menuju kepada reptilian brain kita ya. Dan itu sangat besar pengaruhnya. Termasuk pada hati. Ketika komunikasi kita, bahasa kita sampaikan dari hati secara tulus gitu ya, itu akan masuk ke hati juga, dan itu biasanya membuat orang
menafikan pikiran logis gitu ya untuk mengambil keputusan. Nah, itu komunikasi yang tepat diukur dari responnya yang didapat. Nah, jadi alat ukurnya responnya bagaimana nih kita lihat ya. Kalau belum merespon berarti belum efektif. Oke. Bahasa tubuh, ya, lalu suara, ini teks, diksi, kata kalimat. Ini perlu dimainkan ya, maksudnya perlu diperkuat ya untuk bisa mempengaruhi. Nah, ada model komunikasi rich nih, rich ya. Ini tips yang pertama, kita harus dalam komunikasi itu harus bisa menghargai dengan tulus dan ada antusiasme gitu ya. Ini akan berpengaruh kepada kualitas komunikasi kita. Empati tadi harus bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain ya. Ini cara untuk kita bisa diterima ya oleh lawan bicara kita. Lalu audible juga ini bagus secara suara ya, bisa didengar dengan jelas, clear ya. Lalu juga, nah ini tidak merendahkan orang lain. Kita harus bisa bersikap humble, rendah hati ya, dan tidak arogan atau tidak merendahkan sama sekali orang lain ya. Ini sangat berakibat fatal. Oke, itu yang ketiga tadi komunikasi. Yang keempat, motivasi. Nah, keterampilan motivasi yang pertama dimulai dari kemampuan memotivasi diri. Jadi sebenarnya ini yang menjadi dasar ya, karena orang-orang yang punya kemampuan motivasi dirinya kuat, itu cenderung akan berkeinginan untuk memotivasi orang lain, gitu ya. Jadi kalau untuk dirinya itu motivasi udah kuat, dia akan melebar, pasti akan punya semangat untuk memotivasi orang lain ya, dan pengaruhnya cukup kuat. Oke, lain kalau halnya kalau motivasi dirinya lemah, maka dia tidak punya kecenderungan untuk memotivasi atau uh, lemah juga ya dalam hal memotivasi orang lain. Oke, untuk memotivasi diri gimana caranya? Pertama, kenali diri dulu ya, artinya kenali diri, kenali passion, talent, personality. Inilah yang menjadi sumber untuk penentuan visi ya, visi Anda secara personal. Oke, jadi kenali diri dulu. Passion talent itu kekuatan diri Anda ya. Kenali diri Anda, siapa diri Anda, apa potensi kekuatannya. Potensi kekuatan itu dilihat dari passion, talent, personality, ya. Nah, ini perlu bahasan khusus untuk mengenali ini lebih jauh. Oke, lalu fokus pada kekuatan, siasati kelemahan. Nah, intinya Anda harus fokus pada kekuatan Anda. Ini akan memotivasi Anda. Jadi, passion itu kan hal yang aktivitas yang Anda sukai untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Sehingga Anda berulang-ulang, Anda merasa puas, suka, cinta gitu ya, enjoy. Maka itu akan menjadi dengan aktivitas itu Anda akan menghasilkan hormon kebahagiaan ya, hormon kebahagiaan Anda. Sehingga Anda akan termotivasi dengan sendirinya secara internal. Oke? Ini sumber yang utama sebenarnya untuk motivasi. Jadi eksternal ya, motivasi eksternal itu kalau untuk diri Anda, motivasi dari luar itu hanya tambahan sebenarnya ya. Karena yang akan membakar semangat setiap saat itu adalah motivasi internal Anda ya. Yang ketika Anda suka, maka ketika Anda tingkatkan ya kemampuannya dari aktivitas yang Anda suka itu, maka akan semakin termotivasi Anda ya. Oke, karena apalagi nanti setelah dilakukan lalu dapat penghasilan, Anda suka lagi kan gitu dengan penghasilannya. Oke. Nah, ini satu tips dari saya, reframing anchoring ya. Ini satu apa namanya, cara teknik dari NLP ya. Reframing ini adalah ketika Anda misalnya menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi sulit, Anda coba ubah mindset Anda ya, menjadi seolah-olah itu mudah, gampang ya, menyenangkan gitu ya. Reframe di mindset Anda. Ini bisa memotivasi secara cepat ya, instan. Reframing. Oke, atau anchoring. Anchoring Anda membuat anchor ya dalam mindset ya. Membuat apa jangkar gitu ya, membuat jangkar sehingga Anda misalnya
Anda biasanya takut nih terhadap sesuatu ya, takut melihat kecoa misalnya ya. Nah, Anda coba buat anchor. Anchor misalnya berhubungan dengan reframing juga, Anda reframe ya, Anda bahwa kecoa itu biasa aja atau kecoa itu apa ya? Kecoa itu batu misalnya ya. Kecoa itu kok kayak batu kok gitu, nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, Anda yakinkan itu, nah itu menjadi anchor ya. Jadi ketika Anda lihat kecoa lagi, ingat anchor itu Anda nggak akan takut lagi gitu ya. Itu contoh sederhana. Lalu ada antusiasme. Anda harus menjaga antusiasme. Nah, untuk jaga antusiasme ini sebenarnya berhubungan dengan passion ya. Jadi aktivitas Anda memang harus disertai dengan passion, dengan gairah, hasrat, semangat ya. Nah, lalu ketika Anda sudah berhasil memotivasi diri, maka Anda harus berusaha meningkatkan kemampuan untuk memotivasi orang lain. Gimana caranya? Nah, untuk memotivasi orang lain, ya biasanya ini orang akan termotivasi selain tadi dari dirinya sendiri ya tentunya. Nah, kita juga bisa lakukan motivasi diri tadi untuk memotivasi orang lain. Gimana caranya? Aktivasi ya. Sesuaikan misalnya tim Anda nih, kita lihat dulu timnya, kenali dulu sama ya tadi. Kenali dulu tim Anda ini, dia potensi kekuatannya apa. Nah, tempatkan ya job desk dia itu sesuai dengan passion talentnya. Ya, itu akan menjadi motivasi diri, motivasi internal bagi dia gitu ya. Jadi sertakan itu wajib. Itu yang menjadi dasar. Kenapa? Karena motivasi eksternal yang berasal dari luar ya, itu biasanya bersifat sementara. Oke, misalnya. Nah, yang paling umum kan reward and punishment ya, bentuk ekstrinsik motivasi itu. Misalnya kalau dikasih hadiah ya, kasih hadiah kalau tercapai target, kalau tidak tercapai target dikasih ancaman hukuman ya, punishment. Nah, itu kan kalau misalnya oke, di awal-awal karena dia tergoda, karena dia tertarik untuk mendapatkan hadiah, dia semangat. Tapi ketika dia nggak berhasil, nah itu bisa turun, ya. Apalagi sudah nggak ada program hadiahnya, ya pasti itu akan berpengaruh, akan perlemah motivasinya, ya. Jadi tidak akan bertahan lama. Nah, yang intrinsik atau dalam diri tadi passion. Jadi gabungkan kedua hal ini, oke? Ya, yang ekstrinsik reward and punishment, dan yang intrinsik passion and talent. Terakhir, ya team building. Ini salah satu soft skill yang dibutuhkan dalam manajemen. Ya, jadi bagaimana membangun tim. Oke, bagaimana membangun tim. Pertama, ya, sampaikan, komunikasikan, ya, dan pahamkan kepada seluruh tim bahwa kita memiliki tujuan bersama. Apa tujuan bersamanya? Tadi dari visi. Ya, visi Anda harus sesuai, harus juga memberi manfaat, memberi benefit kepada tim. Oke, sehingga tim punya common goal untuk dia punya dorongan kuat karena berhubungan dengan diri mereka masing-masing, sehingga mereka juga berjibaku ya untuk mewujudkan, untuk mencapai target atau tujuan atau visi. Oke. Lalu aturan mainnya nih ya, aturan main. Nah, ini aturan main ini sangat-sangat harus disesuaikan ya. Ini aturan main inilah dalam manajemen yang sangat luas ya. Sangat luas lingkupnya. Jadi masing-masing itu punya ruang untuk membuat aturan main masing-masing ya. Dicari yang paling efektif, paling efisien. Oke, aturan mainnya. Lalu bangun rasa memiliki ya, rasa memiliki. Lalu nah itu ya, itu tips-tipsnya. Jadi untuk membangun tim minimal ini ya, minimal ada tujuan bersama, ada common goal, ada aturan main, lalu dibangun bagaimana tim ini punya rasa memiliki terhadap perusahaan ya. Biasanya rasa memiliki ini muncul ketika keinginan kebutuhan dari tim ini terpenuhi gitu ya, keinginan kebutuhan dari tim bisa terpenuhi.
termasuk misal gaji ya gitu ya. Kalau gaji puas, mereka merasa puas, itu rasa kepemilikannya akan sangat tinggi. Oke, ini rangkuman ya untuk soft skill. Jadi tadi untuk visi, lalu decision making, ya gunakan analisis fishbone dan juga analisis SWOT. Kalau analisis SWOT saya yakin Anda udah memahami ya. Analisis SWOT tidak saya bahas di sini. Lalu juga motivasi tadi, intrinsik, ya, komunikasi dan team building. Nah, ini semua ini berpusat kepada leadership ya, berpusat kepada leadership. Jadi seorang leader harus punya kemampuan atau soft skill ini ya. Ini adalah soft skill yang harus dimiliki oleh seorang leader ya, atau seorang manager. Oke, baik. Mudah-mudahan ya bisa lebih difahami prinsip-prinsip dari manajemen ini, khususnya soft skill. Untuk berikutnya silahkan lanjut ya, simak di video-video berikutnya. Terima kasih.